Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat belajar. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel pembelajaran kimia. Dan kali ini saya akan bahas materi tentang tata nama senyawa kimia. Dalam materi tata nama senyawa kimia ada pengelompokan menurut dua jenis, yaitu senyawa anorganik dan juga senyawa organik. Untuk senyawa anorganik nanti ada beberapa model, yaitu diantaranya ada senyawa biner yang terdiri dari non-logam dengan non-logam, senyawa biner yang terdiri dari logam dan non-logam, kemudian senyawa poliatomik dan senyawa asam basa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tata nama senyawa biner non-logam dengan non-logam. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari dua jenis unsur. Untuk rumusan dalam memberikan namanya, ini ada urutannya. Yang pertama adalah awalan, kemudian diikuti dengan nama unsur depan, kemudian ada awalan lagi, kemudian diikuti nama unsur yang di belakang, dan diberi akhiran ida. Untuk awalannya itu menunjukkan keterangan jumlah. Keterangan jumlah di sini bisa kalian hafalkan di situ. Yang pertama, kalau misalnya jumlahnya 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, sampai ke 10 itu deka. Namun untuk awalan pada unsur yang di depan, awalan jumlah 1 pada unsur yang di depan itu tidak perlu disebutkan. Contohnya ada CO dan juga ada CO2. Yang pertama adalah CO. C itu karbon, O itu oksigen, maka namanya adalah karbon monoksida. Jadi di sini C depan itu kan jumlahnya 1, tapi nggak perlu ditulis mono, jadi langsung saja karbon. Sedangkan oksigen yang di belakang itu kan jumlahnya 1, ditulis dengan mono, maka namanya karbon monoksida. Kemudian yang kedua CO2, C-nya 1, O-nya 2, maka namanya adalah karbon dioksida. 2 itu di. Kemudian contoh yang lainnya adalah N2O4. N itu nitrogen, O itu oksigen, maka namanya adalah N2O4, namanya dinitrogen tetraoksida. D-nya itu 2, tetranya itu 4. Kemudian PCl5. Fosfor pentaklorida, P-nya itu fosfor, Cl-nya itu klorida. Kemudian 5 itu penta, maka fosfor pentaklorida. Kemudian yang berikutnya adalah tata nama untuk senyawa biner logam plus non-logam. Nama logam itu di depan, kemudian nama non-logamnya di belakang, dan diberi akhiran ida. Contohnya adalah NaCl, natrium klorida. Na-nya natrium, Cl-nya klorin, kemudian diberi akhiran ida, sehingga natrium klorida. Kemudian MgF2, magnesium klorida. Mg-nya magnesium, F-nya klor, diberi akhiran ida, maka magnesium klorida. Nah, kemudian jika logam itu punya muatan yang lebih dari satu jenis, maka pemberian namanya itu ada tambahan muatan. Muatan di sini ditulis dengan angka Romawi. Jadi jumlah muatannya itu berapa? Nah, di sini saya sediakan daftar tabel dari muatan ataupun ion. Jadi muatan itu sama aja dengan ion. Nah, mulai dari di sini Ag, Al, Ag itu plus 1, Al itu 3 plus, dan seterusnya sampai sini. Nah, di dalam tabel ini ada beberapa unsur yang punya muatan lebih dari satu jenis. Misalnya Cu.
Cu itu tembaga, bisa muatannya +1, bisa muatannya 12 atau +2. Fe atau besi, bisa Fe2+, bisa Fe3+. Nah, untuk tabel ini silakan kalian harus perhatikan di sini, kalau bisa ya dihafalkan tabelnya. Kemudian cara lain untuk memberi nama muatan itu bisa dengan nama Latin. Nama Latin itu nanti cirinya adalah kalau muatannya itu kecil maka diberi akhiran O, sedangkan jika muatannya besar diberi akhiran I. Misalnya ini besi kan 12 dengan 13, berarti besi yang 12 muatannya kecil, besi yang 13 muatannya lebih besar. Kita masuk ke contoh. Yang pertama, FeCl2. Namanya adalah besi 2 klorida atau ferroklorida. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa besi itu 2 atau besi itu 3? Misalnya ada rumus senyawa AXBY, kemudian ini kalau dipecah menjadi penyusunnya menjadi penyusun yaitu ion plus dan ion min. Ion plus dan ion min kalian lihat di sini, X dan Y. X dan Y ini adalah indeks atau angka kecil yang menunjukkan jumlah seperti ini. F2, I2-nya ini indeks. Nah, di sini tinggal kalian silangkan saja. A itu indeksnya X, maka X ini digunakan untuk menjadi ionnya B. Dan ionnya itu min. Kemudian B indeksnya itu Y, maka angka ini dipakai sebagai muatan dari A dan muatannya itu plus. Nah, sehingga kalau FeCl2, Fe di sini nggak ada angkanya, berarti indeksnya 1. Cl-nya itu 2, berarti indeksnya 2, maka 2-nya ini jadikan ion dari Fe. Nah, berarti Fe-nya adalah Fe2+, makanya besi 2 klorida. Kemudian kalau pakai nama Latin, karena 2 dengan 3, 2 ini lebih kecil, berarti akhirannya adalah O, menjadi ferro. Nah, besi ini menggunakan nama Latin, ferrum, menjadi ferro, ferroklorida. Berikutnya FeCl3. Nah, ini 3-nya jadikan muatan dari Fe menjadi besi 3 klorida atau feriklorida. Kemudian SnO2 timah 4 oksida. Loh, ini kan O-nya 2, berarti 2-nya kan harusnya dimasukkan ke sini, ke muatan dari Sn. Kenapa kok Sn-nya 4? Sn itu kan pilihannya ada Sn2+ dan Sn4+. Nah, ternyata selain cara yang seperti ini, untuk mencari tahu berapakah muatan dari logam Sn, itu bisa dengan cara menggunakan bilangan oksidasi dengan Bilox. Nah, materi Bilox kemarin sudah kalian pelajari. Maka kalian tentukan Bilox dari Sn ini berapa. Kita cari Bilox Sn-nya sekarang. Ada SnO2. Di dalam aturan O itu nilainya adalah min 2. Karena O-nya 2, maka min 2 dikalikan min 2 punya min 4. Ini merupakan senyawa. Kalau senyawa, maka total Biloxnya harus 0. Berarti kalau ada angka min 4, maka Sn-nya berapa? Supaya dijumlahkan ketemunya 0. Maka otomatis Sn-nya adalah plus 4. Sehingga plus 4 dengan min 4, jumlahnya sama dengan 0. Nah, maka karena Sn-nya di sini Biloxnya plus 4, berarti Sn-nya juga punya muatan 4. Makanya di sini timah 4 oksida. Kemudian kalau pakai nama Latin, karena ini 2 dengan 4, nah di sininya 4 berarti kan muatannya besar ya, maka akhirnya I, sehingga stani oksida. Sn itu nama latinnya stannum, sehingga stani oksida. Berikutnya adalah tata nama senyawa poliatomik. Nah, senyawa poliatomik itu berasal dari ion poliatomik. Nah, yaitu ion yang terdiri dari 2 atom atau lebih. Di sini saya sediakan tabel untuk beberapa ion poliatomik. Nah, di dalam tabel ini bisa kalian hafalkan nanti, misalnya NO3 ada NO2, nah, yang satu O-nya 3, yang satu O-nya 2.
Nah, kalau yang jumlahnya lebih besar atau jumlah O-nya lebih banyak, itu akhirannya itu at, nitrat. Kalau yang lebih sedikit, akhirannya it, sehingga nitrit. N-nya itu kan nitrogen, maka namanya nitrat, kemudian nitrit. Kemudian ini CH3COO- itu asetat. Kemudian kalau ada yang 4 tingkatan, ya, artinya ini Cl dengan O, tapi O-nya itu ada 1, 2, 3, 4, maka nanti pemberian namanya kalau O-nya 1 itu dapat awalan hipoklorid, akhirannya it. Kemudian kalau yang O-nya 2, klorid. Kalau yang O-nya 3, klorat. Kalau O-nya 4 dapat awalan per, yaitu perklorat. Nah, untuk memberi namanya, yaitu nama kation atau nama ion positif, diikuti dengan nama anion poliatomik. Jadi nama-nama yang ini. Nah, apakah ion poliatomik itu selamanya itu negatif atau muatannya min? Ternyata ada yang muatannya plus, yaitu ini NH4+. Nah, namanya amonium. Sehingga untuk pemberian nama senyawanya, nama kation poliatomik di depan, kemudian diikuti nama anion dan diakhiri dengan ida. Contohnya CaSO4. Ca itu kalsium, SO4 kita lihat di sini, SO4 itu sulfat, maka kalsium sulfat. NaClO2, Na itu natrium. ClO2 di sini adalah klorid, makanya natrium klorid. Kemudian NH4Cl, NH4-nya itu adalah NH4+, yaitu amonium dengan Cl klorida, maka amonium klorida. Kemudian yang berikutnya adalah tata nama senyawa asam basa. Senyawa asam itu dirumuskan HXA, H-nya itu adalah kation H atau ion H+, nanti ketambahan dengan anion atau ion min. Untuk namanya diawali dengan nama asam, diikuti nama anion. Jadi asam, kemudian nama anion. Untuk nama anionnya mengikuti aturan nama senyawa logam plus non-logam dan juga senyawa poliatomik. Jadi sama dengan aturan-aturan yang ada di sebelumnya. Contohnya HCl asam klorida, CH3COH itu asam asetat. Ini ada pengecualian untuk asam asetat. Kalau yang lain-lain asam itu hanya di depan, kalau untuk asam asetat itu hanya di belakang, karena ion poliatomiknya ini CH3COO-, di tabel tadi sudah ada. Jadi hanya di belakang, ini hanya pengecualian saja. Kemudian contoh yang lain, H2CO3 asam karbonat, H3PO3 asam fosfit, H3PO4 asam fosfat. Di sini berlaku aturan yang sama dengan yang tadi ini ya. Jadi berlaku aturan yang sama dengan yang senyawa poliatomik. Jadi kalau ada PO3 dengan PO4, maka yang PO3 itu yang fosfit, PO4 itu yang fosfat, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah senyawa basa. Dirumuskan B, kemudian dengan OH, kemudian X. Jadi ini X-nya itu adalah indeks dari OH. Jadi cirinya kalau asam itu depannya H, kalau basa itu belakangnya OH. Terdiri dari kation atau ion positif ditambah dengan anion dari OH ini. Untuk pemberian namanya, nama depan itu nama kation diikuti dengan hidroksida. Jadi OH ini diberi nama hidroksida. Untuk pemberian nama kationnya mengikuti aturan-aturan yang ada di sebelumnya, yaitu di senyawa logam plus non-logam dengan senyawa poliatomik. Contohnya NaOH natrium hidroksida, CaOH 2 kali kalsium hidroksida. Kemudian CuOH, ini kan ada CuOH 2 kali, yang ini tembaga 1, yang ini tembaga 2. Menentukan bagaimana tembaga 1 dengan tembaga 2 itu sama dengan aturan yang senyawa logam plus non-logam yang tadi sebelumnya. Kemudian NH4OH amonium hidroksida. Kemudian yang berikutnya tata nama senyawa organik.
Yang dimaksud dengan senyawa organik adalah senyawa yang mempunyai komponen penyusun terbesar atau C, H, dan O. Untuk tata nama senyawa organik itu mempunyai cara tersendiri dan berbeda dengan senyawa yang anorganik. Pemberian namanya didasarkan pada jumlah atom karbon, kemudian strukturnya, kemudian gugus fungsinya, dan juga jenis ikatannya. Dan nanti untuk pemberian nama senyawa organik lebih lengkapnya ada di pembahasan bab tersendiri. Namun demikian, ada beberapa nama senyawa yang harus kalian hafalkan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama CH4, itu namanya metana. Kemudian C3H8 namanya propana. Kemudian C6H6 namanya benzena. Kemudian CH3 namanya kloroform. Kemudian CONH2 dua kali, itu namanya urea. Kemudian C2H5OH namanya etanol. Dan berikutnya silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Silakan kalian tentukan nama-nama senyawa berikut. Untuk materi kali ini saya cukupkan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan bagi yang belum subscribe, silakan kalian tekan tombol subscribe supaya kalian bisa update selalu video-video pembelajaran untuk materi-materi yang berikutnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.